Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah. Urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah, atas kesempatan hidup kedua ini setelah kematian kita, sehingga kita senantiasa mengingat dan bersyukur atas segala kesempatan Allah, sehingga kita buktikan dengan keseriusan menjemput keridhaan Allah melalui langkah-langkah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat teriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada sebuah kebutuhan yang jauh lebih bodoh ketimbang saat manusia memilih amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah atau menawarkan amanah itu kepada langit. Langit menolak amanah itu. Lantas kemudian Allah memberikan amanah kepada bumi. Namun bumi menolak amanah itu. Lantas kemudian Allah memberikan amanah itu kepada gunung. Dan gunung itu menolak amanah itu. Singkat cerita, langit, bumi, dan gunung itu bukanlah makhluk yang lemah secara fisik, kuat, bahkan lebih kuat daripada fisik kita. Tetapi justru yang menerima amanah itu adalah manusia. Maka lantas Allah mengatakan innahu dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat bodoh dan zalim. Selidik punya selidik ketika kita dalami lebih lanjut, kenapa langit, bumi, dan gunung menolak amanah pemberian Allah. Ternyata para ahli tafsir, diantaranya Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan, karena diantara makna amanah itu adalah makna ego. Karena langit tidak mau menerima ego, bumi pun tidak mau menerima ego, bahkan kemudian gunung pun tidak mau menerima itu. Dan satu-satunya yang mau hanyalah manusia. Sehingga inilah awal mula nantinya terjadi sebuah kegaduhan atau kedamaian. Sehingga siapa yang mampu menyelesaikan satuan standar kehidupan yang disebut dengan ego tadi, maka semua beres. Lah lantas bagaimana ego itu dipandang oleh Badi'uz Zaman Said Nursi? Ego itu dibagi yang qasimu ala qismain, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ego dalam makna ismi, yang sering kali kita terjebak dalam makna ini, yaitu makna keakuan. Kalau nggak aku ya nggak bisa. Ini ya karena kerja saya, yo ini karena ilmu saya, oh ini karena kepakaran saya, oh ini karena jejaring saya, oh ini karena memang kehebatan dan kekayaan saya. Sehingga semua sibuk menarasikan aku, saya, aku, dan saya. Sehingga apa? Ketika menarasikan aku, diri kita, saya, maka ia akan memandang sebaliknya, yaitu dengan pandangan picik kepada selain dirinya. Sehingga kalau boleh digambarkan sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan menggambarkan, qad aflaha man zakkaha. Ego itu bak layak cermin.
Ketika cermin itu kotor, seindah apapun pemandangan di depan, tidak akan tampak pemandangan itu. Tetapi ketika kemudian ego itu bersih, cermin itu bersih, maka inilah yang disebut dengan ego dalam makna harfi, makna sebaliknya, makna pantulannya. Sehingga dikatakan qad aflaha man zakkaha, ketika cermin itu bersih, ada gunung, ada pantai, ada sungai, pasti akan terekam keindahannya. Dan keindahan itu akan terpantul. Ketika ada cahaya yang menyorot ke cermin, maka cahaya itu akan mantul dengan begitu jelas. Begitu pula pribadi mukmin muslim yang kemudian mempunyai ego dalam makna harfi, maka ia akan tahu betul, oh saya sehat, kesehatanku ini atas anugerah pemberian Allah, maka pantulannya dampak dari kesehatan apa? Saat kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah, oh sadar, cermin dirinya sadar, kesempatanku ini diberikan oleh Allah untuk hidup, maka kesempatanku yang diberikan oleh Allah ini terpantul menjadi apa? Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya menegaskan, rubba umrin kita saat amaduhu wa qalat amdaduhu. Ada orang usianya panjang tapi nggak penuh dengan manfaat, penuh dengan kegaduhan. Tetapi ada orang yang usianya pendek, singkat, seperti halnya sering kita sampaikan Jenderal Sudirman, usianya hanya 34 tahun. Tetapi secara dampak, Masya Allah, sampai detik ini kita masih belajar daripada akar-akar beliau, belajar daripada pengalaman-pengalaman beliau. Singkat cerita apa? Ketika orang itu mempunyai ego dalam makna harfi, maka pasti akan tercermin keindahan dan memantulkan keindahan itu. Lah pertanyaannya sekarang, apakah kita terjebak ego dalam makna ismi aku, atau kemudian kita mempunyai ego dalam makna harfi yang menjelaskan terkait eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sadar kita ini hidup secara teratur, pastilah ada zat yang maha mengatur. Kalaulah kemudian kita hidup dengan ketenangan, kenyamanan, pasti ada yang memberikan kenyamanan. Kalaulah tubuh kita lengkap, bisa mendengarkan dengan seksama, pas takarannya, tidak terlalu tajam sehingga alam kubur tidak kita dengarkan, tidak juga terlalu kemudian tuli, pas takarannya. Pertanyaannya, siapa yang menakar takaran itu dengan segala bentuk kerigitannya? Maka akan muncul kesadaran pantulan daripada keimanan yang kita maknai di dalam makna ego tadi, yaitu ego dalam makna harfi. Lah oleh karenanya, ketika kita sudah punya cermin ego itu yang semua punya, tinggal nanti egonya condong kepada makna harfi atau ismi. Pertanyaannya lantas gini, lantas cahaya mana yang hari ini akan menyinari kita? Tentulah cahaya Allah. Yang kedua, tentulah cahaya petunjuk yang telah diberikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita menutup cermin kita atau kemudian kita membuka? Maka ketika kita membuka berarti kita sedang menjemput cahaya keindahan itu. Sehingga di antara cara menjemputnya adalah kita mengkaji apa yang menjadi ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga izinkan kami menyampaikan apa yang menjadi bait butiran-butiran nasihat daripada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang singkat ini, kenapa ini kami sampaikan? Karena kemudian melihat keresahan akhir zaman. Karena seseorang itu dinilai karena kualitas keresahannya. Kalau ia resah dalam urusan makanan, maka ya kualifikasinya ya hanya sekedar berburu makanan. Tetapi kalau keresahannya berpikir terkait peradaban, keumatan, kehidupan akhirat, maka ia jauh satu langkah, dua langkah ke depan. Ia mempunyai posisi yang terbaik. Dan para pejuang dan para pendiri bangsa dan para ulama-ulama kita selalu berpikir dengan keresahan bagaimana kehidupan setelah kematian.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, hidup kita ini hanya sekali, hidup untuk bertaruh. Apakah setelah kematian kita mendapatkan keselamatan, ataukah sebaliknya setelah kematian kita mendapatkan kesengsaraan? Maka semua itu hanya akan terjadi ketika kita betul-betul serius mengupayakannya. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, kita mulai dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terkenal sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu penghuni serambi masjid. Artinya apa? Masjid itu menjadi tempat markas yang paling nyaman. Sehingga dikandung maksud apa? Sindiran bagi kita pengelola masjid. Kalau kemudian ada orang capek, pengen bersandar, pengen istirahat di masjid, persilahkan saja. Apalagi dengan keseriusan ingin menimba ilmu. Karena hari ini, mohon maaf, banyak dijumpai masjid itu dibuka hanya saat sholat saja. Padahal fungsi masjid itu tidak hanya itu. Fungsi masjid itu sebagai markas besar umat Islam. Sehingga apapun masalah, solusinya masjid. Apapun permasalahan di rumah, ke masjid beres, Pak. Apapun masalah kita, urusan pendidikan dulu, sekarang ini kan banyak bimbel. Zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira tidak ada bimbel. Tapi kalau ingin pintar berangkat ke masjid, bisa saja nanti. Jumpa senior, jumpa bapak-bapak, ibu-ibu, semua diselesaikan di masjid, entah belajarnya, entah apapun. Lah termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Ini adalah kategori ahli suffah, penghuni serambi masjid. Bahkan kurang lebih dari 500-an. Yang tinggal di serambi masjid Nabawi. Ingin apa? Ingin selalu memantau aktivitas dan belajar daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Lah kok kemudian sekarang masjid nggak disiapkan, ini ya masalah. Lah minimal ada dua ahlu sufa itu. Satu, ada masjidnya, berarti apa? Harus welcome masjid. Yang kedua, ada yang sebagai narasumber yang kemudian selalu 24 jam ada di situ. Walaupun tidak harus satu orang, berganti-ganti boleh. Sehingga apa? Ketika ada orang pening kepalanya di rumah, ya, punya masalah di rumah, terus mereka bingung, lari ke masjid, dan yang di saat di masjid ada yang dijumpai. Sehingga apa? Masjid menjadi solusi keumatan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi menyabdakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, maka ia yang akan mendapatkan naungan saat di padang mahsyar, saat tidak ada naungan satupun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini tadi, yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Sehingga nggak usah kaget ketika di masa-masa lampau orang ketika menyelesaikan strategi apapun, termasuk strategi pertempuran, strategi pengelolaan bangsa, dimulai dari narasi masjid. Maka ibu bapak akan mengingatkan kembali, Abu Hurairah ini adalah ahli suffah, penghuni serambi masjid. Yang kedua, Abu Hurairah ini bernama asli Abdurrahman, ya, diberi lakop Abu Hurairah karena suka main kucing kecil. Dan orang Timur Tengah itu karena bajunya pakai gamis-gamis yang sakunya lebar-lebar, sehingga biasanya kucing suka masuk dalam sakunya, sehingga tukang main kucing. Ya, tidak apa-apa ya. Ada ibu bapak yang punya kucing? Kucing apa? Kucing Persia apa kucing garong? Dua-duanya, jangan dua-duanya, bahaya ya. Kalau kucing garong menghabiskan semua, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Dalam dewasa ini, ibu bapak, pangapunten, tampaknya sensitivitas kepekaan terhadap umat itu semakin melemah.
Bahkan semakin ke kota, semakin kemudian kita akan menjumpai tingginya ego manusia. Saya kemarin itu seharusnya ada jadwal ke Gerobokan 2 hari untuk tabligh akbar, ngisi kajian daerah. Ternyata terus dikontak, Ustaz, jadwalnya diundur ya bulan depan. Oh ya, enggak apa-apa. Ternyata sorenya Kamis siang saya dikirimi tiket. Ustaz mengingatkan jadwal khutbah Jumat. Loh, saya kaget saya buka ternyata benar. Jadwal khutbah Jumat saya di Jakarta di Kementerian P2MI pekerja migran. Akhirnya saya malam berangkat ngisi ke sana, pagi main bola dulu di Jakarta, terus kemudian khutbah Jumat di kementerian, lanjut sore diskusi bersama alumni-alumni Timur Tengah dan alumni Mu'alimin, sampai malam geser istirahat, pagi subuh harus terbang, ternyata delay. Singkat cerita, zuhur sampai rumah, istirahat sebentar, sore ngaji, terus malam di Kasongan sampai jam 10, istirahat, pagi geser ke Turi, ngisi jam 6 pagi. Nah, sampai Ahad ya, sampai sore, terus kemudian ngisi kajian rutin di rumah. Terus kemudian istirahat, lah pagi subuh kok disuruh ke sini. Sehingga pangapunten kalau suaranya ini serak-serak. Ketika kemudian kita tugas kemarin ke kementerian itu, kita tengok, nggak asik ternyata. Asik di Jogja. Saya katakan asik di Jogja. Jogja ini walaupun kota, tapi masih kenal tetangga. Ya, di kota-kota besar itu nggak asik menurut kita. Kenapa? Tetangga saja sudah tidak kenal. Semua sibuk dengan urusan perutnya masing-masing. Maka saya katakan, semakin kesini sensitivitas keumatan itu semakin melemah. Kenapa? Karena kembali tidak memegang al-haqiqah al-mutlaqah. Masih ingat ibu bapak al-haqiqah al-mutlaqah? Saya punya peci, saya pakai pas. Saya beli peci ukurannya sama, saya pakai kekecilan. Yang diganti kepalanya apa pecinya? Pecinya. Artinya peci ini urusan furu'iyah, urusan cabang. Tetapi kepala ini al-haqiqah al-mutlaq, sebuah hakikat yang nggak bisa diganti, nggak bisa ditawar. Harus ada kepalanya. Pengajian nggak ada kepalanya repot, Pak. Wong kampung nggak ada kepala kampung, kepala desa, kepala lurah saja repot kok. Apalagi manusia tidak punya kepala, repot. Lah beragama pun sama, ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah itu sebagai bentuk panduan al-haqiqah al-mutlaqah. Lah hari ini banyak orang meninggalkan Quran dan sunnahnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan banyak orang-orang terdahulu itu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitabnya pelan-pelan. Sehari nggak disentuh, 2 hari nggak disentuh nyaman, 3 hari nyaman, 4 hari seterusnya nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Pelan dan pasti hatinya mengeras. Kalau mengeras mati, kalau mati apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Matanya, telinganya tuli. Matanya buta. Artinya nggak peka terhadap sensitivitas keumatan. Semua sibuk, maka nggak usah kaget. Semakin banyak di kota-kota besar orang yang tidak tersentuh dengan al-haqiqah al-mutlaqah, di antaranya adalah panduan kita Quran itu, maka mengeras hatinya, sibuk urusan perutnya masing-masing. Sehingga nggak seperti Kiai Ahmad Dahlan saat melihat tetangganya lapar, bagaimana caranya ia makan. Saat melihat orang nggak sekolah, bagaimana agar sekolah. Lah semakin kesini kekuatan ego itu semakin tinggi. Lah oleh karenanya sengaja saya ingin menyampaikan apa yang kemudian menjadi ajaran Nabi agar semakin hari kita tahu bahwasanya kita ini punya kewajiban di alam muka bumi ini. Di antaranya apa? Hakul muslim alal muslim situn. Kita punya kewajiban atas saudara seislam kita, seiman kita. Apa itu? Yang pertama,
Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa ucapkan salam. Tidak hanya sebatas kita mengucapkan salam dalam makna harfiah assalamualaikum, tetapi memberikan kestabilan, ketenangan. Salam itu kedamaian, sulam itu tangga, artinya memberikan tahap-tahapan kedamaian. Sehingga tidak hanya urusan assalamualaikum selesai gugur. Nanti jam pinten, Pak? Jam 8. Jenengan tembriki tidak apa-apa, saya tak pulang. Kurang kerjaan sampai jam 8. Ya. Tidak apa-apa sampai jam 8. Jam 10 juga boleh, Pak ya. Tapi sendiri. Saya pulang. Loh, Ustadz kan harus ngajar. Ya ngajar ada jamnya, Pak Bro. Oh, begitu nggak? Saya lanjutkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jamnya dilihat terus, barangkali ada yang keliru dengan jamnya. Saya diingatkan nggak kalau berlebih waktunya? Atau dicukupkan saja? Kalau dicukupkan tidak apa-apa. Saya ikut saja. Idza laqitahu fasallim alaihi, maka tebarkan salam. Lah salam ini kepada siapapun. Hasil muktamar di Solo itu ada yang disebut dengan khasaisul khamsah. 5 karakteristik Islam berkemajuan. Di antara hasil 5 karakteristik Islam berkemajuan itu adalah tahqiq rahmatan lil alamin, yaitu menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Artinya orang muslim yang sholat, yang jamaah, yang sergap pengajian, kalau ketemu itu mboten besemut. Ini yang pertama. Kok ketemu besemut niku dan mboten asik blas, Pak. Katanya muslim mukmin memberikan ketenangan, baru ketemu muka saja sudah tidak enak, Pak. Pernah Bapak Ibu terus kumpul-kumpul, terus tiba-tiba ada kawannya datang, oh ini masalahnya tekoi. Nanti nomor mboten? Pernah apa sering? Lah yang sering itu jenengan yang tersangka apa mboten? Nah, ini masalah. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Hasan Al-Basri menegaskan, kalau orang-orang seperti itu disebut dengan orang ketiga, yang disebut dengan farajulun kadda, yaitu manusia seperti penyakit, la yuhtaju ilaihi abadan, dan orang yang seperti penyakit itu tidak dibutuhkan, tidak diharapkan sama sekali. Datangnya disiri orang pergi, nggak datang, orang lain senang. Lah kira-kira kalau jenengan nggak datang, orang lain senang apa mboten? Senang Ustaz, karena nggak ditagih-tagih. Senang Ustaz, karena kemudian nggak ada yang minjem uang. Masya Allah. Semoga kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, ditambah rezekinya, dimudahkan urusannya, ya rezekinya ditambah, anak-anaknya soleh, keluarganya sakinah, ditambah istri menjadi istri solihah. Bukan ditambah jumlahnya loh ya. Jangan suudzon dulu. Idza laqitahu fasallim alaihi, maka berikan kedamaian. Lah kedamaian itu apa? Ketenangan. Berarti punya tugas menebar kebaikan kepada siapapun, baik yang kecil ataupun yang tua ataupun yang muda, laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya sekarang perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberikan jaminan kebaikan kepada saudara kita? Atau jangan-jangan kita masih sibuk, yang penting saya. Lah kalau masih sibuk yang penting saya, berarti belum naik kelas. Padahal kemarin sudah kita sampaikan, menurut Kiai Ahmad Dahlan, ya, banyak orang sekolah tetapi karena takut akhirat tidak pernah naik kelas. Yang pertama apa? Orang tidak pernah sekolah tapi senang dengan ijazah. Kok palsu itu? Ya memang palsu. Ini bukan saya buat baru-baru ini sudah ada di pernyataannya Kiai Ahmad Dahlan jauh-jauh hari. Ya, sebelum negara ini ada, Kiai Ahmad Dahlan sudah menghentikan itu. Jadi ada orang yang tidak sekolah, tidak belajar agama, tidak belajar tuntunan, ia kemudian sibuk berfatwa, senang kemudian ditokohkan. Kalau pemilihan sibuk jadi calon berebut kursi. Kata banget, nambah banget betul, masya Allah. Banyak orang berebut kursi
Dia tidak punya kapasitas berebut. Akhirnya apa? Yang terjadi nanti muncul black campaign, ya. Ada kemudian saling memfitnah, menjatuhkan. Ya. Itu kehidupan memang. Isinya kehidupan itu beragam. Tapi bagi kita orang yang beriman tenang saja. Nggak usah risau karena kita nggak perlu berebut itu. Memang kalau layak ya Allah akan ngasih kesempatan. Kalau enggak ada ruang lain. Saya dipahami sampai sini. Maka banyak nanti orang yang berebut-berebut seperti itu biasanya nggak punya kapasitas. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi itulah ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu? At-tafihu fi amril ammah. Orang yang dungu berebut memimpin umat. Sehingga apa? Ia nggak punya rujukan. Nggak punya kemudian cara pandang visioner ke depan. Sibuk kemudian kursi jabatan itu untuk mengenyangkan, memperkaya diri. Lah, sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah naik ke jenjang selanjutnya. Ada yang sekolah tetapi tidak pernah naik kelas. Apa? Ngajinya sergap, pengajiannya rajin, rutin, tetapi sebagai pemuas nafsu. Nah ini pun kesindir dereng cara ngaji kok gitu. Masya Allah. Kita ini tersindir. Semoga bukan kita. Rajin ngaji, ya rajin baca-baca, ya rajin baca kitab juga, Qurannya juga dihafal. Tapi apa? Asik dengan nafsu itu. Seolah-olah hanya untuk dirinya. Padahal kehidupan manusia itu, ya, pada puncak kehidupan disebut sebagai diberikan gelar Allah sebagai khalifah. Berarti kalau khalifah itu nggak boleh sendiri, ia harus mengatur tatanan. Sebelum menjadi khalifah, jadi ada beberapa tahap dalam perspektif Al-Quran. Manusia itu disebut dengan banyak nama. Ada Bashar, ada An-Nas, ada Al-Ins, Al-Insu, ada Bani Adam, ada Khalifah. Dan semua dari pembahasan ini mayoritas menunjukkan manusia itu tidak bisa sendiri. An-Nas itu menunjukkan manusia bersifat komunal, butuh satu dengan yang lainnya. Artinya punya hubungan sosial. Lah sampai pada puncaknya menjadi khalifah, berarti dia pemimpin yang harus memimpin. Yang ia harus kemudian membuat gerakan tersistem sehingga menjadikan dunia ini teratur. Berarti apa? Khalifah mempunyai tugas merawat. Saya jadi ingat pernyataan Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Kullul asya'i tadhbulu intaraktah. Setiap sesuatu kalau nggak dirawat itu layu, mati. Ibu punya tanaman bunga di pot bunga mawar, nggak disiram, layu apa mati? Ya layu terus mati. Punya rumah nggak dirawat bertahun-tahun, puluhan tahun, suwung apa mboten? Suwung. Punya kendaraan bagus nggak dirawat, rusak mboten? Rusak. Punya suami yang gagah tapi tidak pernah diisik-isik, mengkeret apa mboten? Artinya apa? Siapapun ini harus dirawat, termasuk suami, termasuk semangatnya. Maka ibu-ibu nanti pulang bapak diisik-isik ya. Tidak apa-apa, suaminya sendiri kok. Pangapunten, ini saya sampaikan tampaknya candaan, tapi serius. Kemarin di Jawa Barat ditemukan 70 orang sekian di hotel, semua telanjang, laki-laki semua. Kemarin di Ponorogo dijumpai ada kemudian laki-laki yang dikatakan sebagai bos angkringan, mati digulung karpet, dimasukkan dalam sungai, dilempar ke sungai. Cek punya cek, selidik punya selidik, ada orang luar Jawa mau cari kerja di medsos, jalur Facebook, akhirnya dapat di Ponorogo, ketemu dengan bos angkringan. Akhirnya dijanjikan pekerjaan. Lah kebetulan yang mencari pekerjaan ini anak muda ini usia 23 tahun bertato. Terus ditanya sama pemilik bos angkringan tadi, "Oh, kamu bertato?" "Iya, Pak." Mohon maaf, ini bukan jorok, tapi cerita. Di tempatmu itu ada tatonya enggak? Ya enggak ada, Pak. Akhirnya dirayu-rayu, diajak ke hotel, suruh kemudian melayani bos angkringan tadi. Ini laki-laki. Padahal yang anak muda tadi tidak mau. Akhirnya sudah selesai, dikasih uang 50.000 pulang.
Bos angkringan ini ketagihan. Nanti ceritanya ada kesimpulannya. Jangan berhenti di sini. Kalau keluar dari sini nanti jenengan pemahamannya gagal. Ya. Ada yang mau keluar? Keluar dulu. Oke, saya lanjutkan. Singkat cerita, terus kemudian anak muda itu kembali ke kos, pulang. Terus dia kepikiran terus dan ketagihan bos tadi. Akhirnya mendatangi anak muda itu dan anak muda itu merancang rencana dengan kawannya umur 16 atau 18 tahun. Singkat cerita, minta kemudian dilayani lagi bos tadi. Akhirnya anak muda kawannya tadi bawa benang atau tali, dijirit lehernya, terus tersungkur, kepalanya ditindih batu prak gitu. Mati. Akhirnya digulung karpet, dibuang. Pertanyaannya ini sekarang. Nah, ini kesimpulannya. Kenapa banyak laki-laki sekarang menyimpang? Termasuk perempuan juga menyimpang. Kenapa Bapak Ibu? Ini perlu difikirkan oleh ormas Islam. Jangan kemudian ormas Islam itu hanya melulu urusan masjid. Ini urusan peradaban juga ini. Perlu difikirkan. Kenapa ini terjadi? Selidik punya selidik, diantaranya karena urusan adab, urusan tata kelola berumah tangganya tidak beres. Istri di dalam hadis itu kan jelas. Kalau bapak-bapak keluar di luar lihat yang bening-bening, kalau normal itu mesti pengen pulang segera, tunaikan di rumah. Jangan kemudian dihambat ibu, wah kesel aku. Maka tadi saya sampaikan pulang itu bapak diise-ise. Ini nggak bercanda, Pak Punten. Dan kemarin saya ngisi di Pengadilan Negeri Bantul. Saya tanya apa yang terjadi, yang sering ditangani Pengadilan Negeri Bantul. Yang paling banyak, yang pertama pelecehan seksual dan dilakukan oleh siapa? Bukan anak muda, manula. Kapok ragu. Ya. Bukan anak muda, Pak, ternyata. Kenapa? Karena merasa kebutuhannya masih jalan, bapak-bapak. Maka bagaimana caranya ibu walaupun sudah sepuh tidak apa-apa, gimana caranya nanti pun jenengan rebukan kali bapak dan kamar. Ini leres. Bahkan di dalam hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah, engkau menjumpai istrimu itu sedekah. Ini bukan saru, penting ini Pak, saya sampaikan. Karena sekarang banyak pelarian daripada kemudian dia khawatir nanti menghamili anak orang, nyimpang dia. Maka ajaran agama itu sudah paling benar. Ibu, kalau bapak pengen kapanpun, bahkan di dalam hadis riwayat lain dikatakan apa? Walaupun mintanya di atas kendaraan tunaikan, tapi jangan di atas sepeda motor. Loh hadisnya memang gitu. Kendaraan dulu itu bagaimana? Onta ada rumahnya di atas. Lah kalau sekarang misalnya mobil panjenengan, tapi kacanya jangan tembus pandang, yang tertutup rapat. Tapi opo ya ora sempet di rumah, kok sampai di atas mobil? Bisa dipahami? Artinya apa? Laki-laki itu darurat. Kalau lagi pengen kok tidak ditunaikan. Mumet Pak jenengan Pak. Masya Allah. Kamu Ibu, Bapak, ini penting saya sampaikan, bukan kemudian masalah saru-saruan, enggak. Karena apa? Hari ini sudah pada titik puncak kegaduhan ini, dan pangapunten di Jogja banyak sekali. Saya ini kebetulan pernah mimpin pemuda Muhammadiyah kota Jogja. Terus kemudian diamanahi di pimpinan wilayah. Urusan dengan anak muda, Masya Allah. Entah di kampus, entah di mana-mana, lihat itu Masya Allah. Banyak sekali Pak. Dan di antara penyebabnya itu, satu, nikah itu dijadikan susah. Yang punya anak perempuan terlalu tinggi sekali. Nikah dijadikan susah, perzinaan akan mudah. Yang kedua, sudah nikah, tuntutan para istri terlalu banyak. Kepala laki-laki pening jeblok. Akhirnya apa? Lari kepada yang penting puas. Nah ini bahaya. Lah ini bagian dari idalaki tahu fasalim alai. Kalau bapak berjumpa dengan panjenengan ibu, jenengan berjumpa dengan bapak, berilah keselamatan agar tidak meledak-ledak. Contoh Bapak Ibu, pernah ingat meletusnya PKI dulu bagaimana? Nasi gimutan betul. Itu kan karena nego di atas ranjang. Gimana mboten? Ayo sejarahnya masih ingat betul?
Negonya sinten? Nah, itu benar enggak saya sebut di sini. Di belakang sudah ngomong. Kan dinego sama Gerwani. Clear. Karena kalau sudah di atas ranjang itu sudah fly. Kalau sudah up itu nggih manggut saja, eksekusi. Berat, Pak. Maka Islam mengajarkan memang ini bukan hal yang seru. Kenapa? Saya kemarin diskusi banyak dengan kawan-kawan. Ini harus ditanggulangi. Bagaimana skenario menanggulangi? Dan banyak orang mengatakan ini tabu. Akhirnya apa? Didiamkan. Lah kalau didiamkan, jangan kaget nanti kalau kemudian tiba-tiba ditenggelamkan kayak kaumnya Nabi Lut. Kan repot Pak ini. Ini tugas kita bersama. Maka saya sampaikan, ormas-ormas Islam harus berpikir terkait dengan skenario untuk menanggulangi ini. Termasuk keselamatan pola pikir. Nah, ini saya cuma menjelaskan keselamatan karena waktunya mau habis. Ya, idza laqitahu fasalim alai, maka saat berjumpa berilah jaminan keselamatan termasuk dalam pemikiran. Karena banyak hari ini khususnya anak-anak muda hari ini pola pikirnya menyimpang. Karena tidak berpegang pada al-haqiqah al-mutlaqah Quran dan sunnahnya tadi. Maka kita yang ngaji punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi panduan agama kepada semuanya. Hasil runtuhnya Turki Utsmani saat perang kerajaan Islam terakhir itu muncul perang gaya baru yang disebut dengan Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Dan di antara produk perang pemikiran adalah sekularisasi ilmu. Dipisah-pisah seolah-olah urusan masjid itu tidak boleh bahas urusan politik, seolah-olah di masjid itu tidak boleh bahas urusan medis, seolah-olah di masjid itu hanya urusannya cuma baca Quran sama sholat. Akhirnya apa? Anak kita tidak membawa mentalitas masjid saat ngopi di kafe. Tetapi kalau kemudian memahami kompleksitas Islam, difahami betul, walaupun ke kafe ketemu dengan kawan-kawannya, karena anak muda sekarang suka ke kafe, ia mampu menasihati satu dengan yang lainnya. Maka ini penting sekali kami sampaikan, mari kita jadikan ego cermin diri kita ini sebagai ego dalam makna harfi, bukan dalam makna ismi. Sehingga apa? Kita akan memantulkan keindahan dari apa yang kita dapatkan. Di antara keindahan yang kita dapatkan adalah panduan dari Quran dan sunnah hadis Nabi ini. Sehingga apa? Bisa praktek. Di antaranya idalah kita fasalim alai. Nanti kalau sampai rumah berjumpa ibu, berilah keselamatan. Di antara bentuk keselamatan itu menggembirakan, membahagiakan. Sekarang tanggal pinten Ibu Bapak? Tanggal pinten? 28. Ya. 29 atau 8? 28. Tanggal 28 itu tanggal tua apa muda, Bu? Tua apa tua banget? Biasanya tanggal tua, ibu-ibu itu sudah mulai seret. Seret apa buatan, Bu? Enggak, pun Pak, untuk saat jenai. Kasih, Pak. Jadi kadang-kadang perlu kita mengatur ritme. Dikasih sesuatu. Begitu pula ibu-ibu, kalau tanggal 28 jenengan seret urusan keuangan, sama, bapak-bapak juga judek, sumpek semua. Maka apa? Sampai rumah jenengan sambut, pun jenengan servis sebaik-baiknya. Kalau diservis sebaik-baiknya, insya Allah rumah tangga itu aman. Sebagaimana Nabi ngendikan di dalam hadisnya, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwal lahib. Segala sesuatu kalau di dalamnya tidak ada nilai zikir kepada Allah, itu sesuatu yang sia-sia, hanya permainan sendaguro biasa. Ilal arba, kecuali 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah laibur rajula al imra'ah, bersendaguronya suami dan istri. Lah kalau sendaguronya suami dengan istri itu menjadikan rumah tangga harmonis. Karena sendaguro itu nyaman. Lah kalau sudah nyaman akhirnya apa? Berdekatan. Kalau berdekatan geruntel-geruntelan. Kalau geruntel-geruntelan banyak anak. Kan gitu nggih? Ibu, Bapak, maka nanti sendaguro terus dengan istri itu baik. Karena hari ini jarang suami istri bersendaguro. Akhirnya apa? Rumah itu sumpek, seolah-olah aduh rumah ini kok gak enak-enak sama sekali. Padahal di rumah itu Masya Allah enak sekali. Seharusnya Bapak rindu pulang. Ini saya lihat sudah wajah-wajahnya pengen rindu pulang. Ya, saya tutup saja kalau rindu pulang.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu saja yang kami sampaikan karena waktunya singkat. Terakhir sebagai penutup kami sampaikan gini, ibu bapak, la tadkhulu fi alaqatis sampah. Janganlah engkau terlibat dalam pergaulan yang toksik, yang beracun. Pergaulan di rumah, pergaulan di kampung, dimanapun. Jangan sampai kita terlibat dalam pergaulan yang salah, yang beracun. Maridho, menyakitkan. Faman yaktarib minal marodi yamrud. Karena siapa yang kemudian bermain dengan penyakit, maka ia akan terjangkit, tertular penyakit itu. Waman yaktarib minas sunni yamut. Dan siapa yang kemudian bermain dengan racun, maka ia akan keracunan dan mati. Fahtar rofiqo kabi'inayah. Maka berhati-hatilah kita dalam memilih circle perkawanan kehidupan kita. Maka berhati-hatilah dengan istri, jadikan istri itu sebagai partner terbaik. Berhati-hatilah dalam mengatur rumah tangga, jangan sampai rumah tangga itu menjadi bom waktu. Berhati-hatilah dalam mengatur ritme jamaah, jangan sampai jamaah ini hilang kualitas keimanannya. Sehingga singkat cerita, jadikan lingkungan kita sebagai lingkungan terbaik, bukan menjadi lingkungan yang berpenyakit, bukan menjadi lingkungan yang beracun, sehingga kita akan sakit dan lantas mati. Tetapi jadikan lingkungan yang sehat dan menyelamatkan, sebagaimana dikatakan, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa, selalu sibuk membagi kebahagiaan. Jadi nanti ditanyakan pada dirinya masing-masing, hari ini saya sudah berbagi kebahagiaan apa dengan saudara saya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bermohon kepada Allah, zikir pagi singkat. Bismikallahumma nad'u fi ghuduwi wa rawah. Laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah. Hablana minka rasyada wa hadina subul salam. Inna taqwallahi nurun wa tariqun lil falah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua dimudahkan rezekinya, dilancarkan hajat-hajatnya, dan dimasukkan surga oleh Allah tanpa melalui hisab. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.